Orang Yahudi menyimpan sejarah Nabi Isa alaihissalam sementara mereka menolaknya. Hayo. Apa mungkin? Sama ketika saya tanya kepada saudara, apakah ada di tradisi Yahudi Nabi bernama Yesus, mereka iakan terangkat ke langit? Anda mengatakan ada. Di mana tertulis? Di kitab ente aja kan? Berarti Iya kan? Bang Zuma, sejarah itu tidak ada di sana berarti. Sekarang saya tanya, Oke, saya tanya sekarang, nggak ada menurut saudara. Sekarang saya tanya, tolong tunjukkan di dalam tradisi Yudaism ada seorang nabi bernama Yesus yang terangkat ke langit. Tunjukkan. Kamu ditanya malah aku berbalik nanya. Jawabannya sudah selesai, saudara Perkedel, kan sudah selesai. Tidak ada kemudian, dengar dulu, tidak ada kisah sejarah yang Anda maksud di tengah-tengah internal Yahudi. Oke, nggak masalah. Tak ada, selesai kan? Tak ada. Sekarang saya balik. Di kitab saudara tertulis ada orang bernama Yesus terangkat ke langit dan dilihat duduk di sebelah kanan Bapak. Pertanyaan saya sama. Apakah kisah itu ada di internal Yahudi hari ini? Jawab. Kalau tentang Yesus Bang Zuma tidak akan mampu mencerna sejarahnya itu. Makanya saudara saya tidak sedang saudara Perkedel, saya tidak bertanya tentang mampu atau tidak mampu, Bung. Saya tanya, apakah ada sejarahnya orang bernama Yesus di tengah-tengah Israel terbang ke langit? Ada tidak? Kitab apa namanya? Banyak sejarah menuliskan tentang Yesus di sana, Bang Zuma. Saya tanya di tengah-tengah Bani Israel, apa nama bukunya? Saudara Perkedel, banyak sejarah. Saudara Perkedel, jangan bilang banyak. Jangan bilang banyak, tunjukkan satu. Kitab apa di tengah-tengah Yahudi yang menceritakan tentang seseorang terbang ke langit tidak menggunakan pakaian? Tolong tunjukkan saya. Ada orang yang keluar dari kuburan, melepaskan kain kafan, lalu kemudian diceritakan oleh Yahudi, terangkat dalam keadaan telanjang. Itu tertulis di mana? Di internal tuan rumah. Apa nama surat kabarnya? Saya ingin baca. Nantilah aku carikan sama Bang Zuma ya. Ya, saudaraku Perkedel baru mau cari. Itu bukan kitab Bang Zuma, sejarawan yang menulis. Ya sudah, tolong tunjukkan. Kalau Anda berbicara mengenai sejarawan, tunjukkan di internal Yahudi yang percaya tentang apa yang Anda maksud itu. Ada manusia ditelanjangin, dia lepaskan kain kafannya, berarti telanjang kan? Nah, terangkat ke langit itu siapa yang menuliskan dan apakah orang Yahudi ada sejarah itu? Itu dulu. Banyak sejarawan menulis tentang Yesus. Jangan mengatakan banyak, saudaraku, kalau tidak ada bukti. Mana? Yang kutanya tadi dulu dijawab Bang Zuma. Kalau kan sudah ada sejarah itu di sana, dari mana tahu dapat kalau tidak ada sejarahnya manusia telanjang terangkat ke langit, dari mana ente percaya itu? Sama kan? Sama kan, Bung? Jadi gitulah Bang Zuma ya. Iya, begitulah saudaraku. Cerita tentang Nabi kami itu datang ke tengah-tengah bangsa kaum Tegar Tengku. Tidak mungkin kemudian mereka yang menolak Nabi Isa kemudian memegang cerita-cerita itu. Sama seperti Yesus, mereka menolak Yesus. Adakah cerita Yesus di tengah-tengah mereka? Ada. Banyak. Di mana? Banyak Bang Zuma. Apa nama kitabnya? Orang Yahudi banyak. Apa nama kitabnya? Apa nama kitabnya? Makanya nantilah aku carikan samamu Bang Zuma. Aku carikan. Nanti di season dulu. Cuma ini lo dulu dijawab dulu. Makanya aku bilang dijawab. Saudara, saya sudah final. Saya tidak bisa menunjukkan cerita tentang Nabi Isa itu berada di tengah-tengah kaumnya. Kenapa Nabi Isa ditolak pada saat itu? Konon ceritanya Kristen ini kaumnya Yesus, Nabi Isa. Nah, mana cerita di tengah-tengah Bani Israel ada orang telanjang terangkat ke langit? Tunjukkan ke saya. Ada? Kalau tidak ada, saya tidur dulu karena saya ini ada kegiatan. Oke, silakan dilanjut. Tadi yang diributkan itu tentang sakar kuda, silakan dilanjut. Bang Zuma, sebentar Bang Zuma. Gurunda. Gini Gurunda, saya mau bertanya.
siapa sih manusia di bumi ini yang pernah menyembah Isa yang ada di dalam Al-Quran? Tadi Anda kan mengatakan orang-orang Kristen itu menyembah Nabi kami Isa. Saya rasa kalau ditanya pun, Pak Pardede, apakah Anda pernah menyembah Isa yang ada? Aku tidak pernah kenal aja, enggak kenal aku Isa, Bang. Oh ya, Makanya itu. aku tanya, Sekarang itu Nabi Isa disembah katanya. Makanya aku bingung, kapan aku menyembah Nabi Isa? Sejarahnya Yang Nabi Isa diceritakan aja nggak ada. Al-Quran itu bukan perkedel, dongeng. bukan ente. Yang diceritakan Al-Quran itu bukan ente. Ya, jadi siapa yang menyembah Pede Isa? kali ente ini. Nggak ada, Bang, nggak ada, Bang. Pede kali. Nabi Isa itu sosok Nabi yang diutus oleh Allah di tengah-tengah Bani Israel. Yesus itu tak ada. Yesus itu tokoh fiktif yang didirikan, yang dibentuk, yang digambarkan, yang diceritakan, yang dikarangkan oleh orang-orang Farisi untuk penjajah Romawi pada saat itu. Sadari itu dulu. Sekarang siapa yang menyembah Isa? Sekarang yang ada saya di dalam tanya sama Al-Quran? ente, apakah mungkin Miriam dalam bahasa Aram memberikan nama anaknya dengan nama Yesus atau nama Iso? Mana yang betul? Iso atau Yesus? Mana yang betul? Anda tadi mengatakan ada yang menyembah Isa. Mana yang Siapa betul? Tunggu. manusia di bumi ini yang pernah menyembah Mana Isa? yang betul? Mana yang betul? Ya, ya. Miriam memberikan nama anaknya dengan nama Iso atau Yesus. Mana yang betul? Suma, itu kok pakai Miriam itu kan pakai bahasa Al-Quran, Suma. Kalau Jangan Al-Quran bahasa Maryam, Al-Quran. kalau Aram Miriam. Jangan Sekarang kau pakai bahasa Al-Quranmu, Suma. Kau dengar saya dulu. Miriam itu bahasa dengar dulu, Aram. Suma. Maryam Jangan terlalu itu bahasa pintar. Aram. Maria itu bahasa Oh, entah jangan dari terlalu mana. Sekarang saya tanya sama ente, apakah Miriam akan memberikan nama anaknya nama orang Yunani atau memberikan nama anaknya dengan nama Aram? Jawab. Buktinya tidak ada masjid yang bernama Masjid Yesus Kristus, yang ada gereja Isa Al-Masih. Lu mau nangis terserah Anda. Weh, kau dengar baik-baik. Baru sekarang kenapa Yesus Kristus itu sudah dijadikan, sudah bukan Isa Al-Masih sama Jokowi. Iya, nenekmu kiper, itu urusanmu. Buktinya kau terlalu pintar, ente Suma, sudah menyadari. Dengar. Kau terlalu pintar, Ente Suma, sudah kau dengar, menyadari kau dengar, bahwa Suma. ternyata terjemahan Suma, pertama, sekarang kalender Bible itu- pertama yang masuk ke Nusantara itu tidak mengenal nama Yesus. Bible pertama masuk ke Nusantara itu yang dikenal hanya Nabi Isa Al-Masih. Ayo. Kesurupanlah kamu, Kenapa Bang, kau pakai kasih kesurupan. mati kita punya speaker? Jadi Yesus Kau cuma itu terlalu dengar. pintar. Kau Yesus terlalu itu pintar, dengar. Yesus pintar. itu tokoh fiktif buatan Roma. Toko fiktif Oke. siapa yang bikin? Siapa yang Tidak bikin? Toko fiktif. ada Siapa yang seorang tahu? nabi yang diutus ke atas muka bumi ini dengan menggunakan bahasa Yunani. Paham? Kau dengar baik-baik semua. Tidak, dengarkan. Kau dengar Anda yang harus dulu. dengarkan saya. Tidak dengar dulu, ada semua. orang Yahudi melahirkan anak dan memberikan nama anaknya dengan nama Yunani. Enggak ada. Paham? Jadi Yesus itu hanya tokoh fiktif. Sebenarnya itu adalah Nabi Isa. Kalau yang kau maksud itu Yesus sekarang bangkit, ya, lalu Bang Suma panggil Isa, pasti dia balik. Tapi sampai robek mulutmu itu panggil dia Yesus, dia tidak akan pernah balik. Kenapa? Ya, itu kan- Karena Yesus itu adalah menurut nama kau. orang Itu menurut Yunani. kau, Suma. Yesus Itu bukan menurut orang kau, Yunani. Suma. Isa bukan orang Yunani. Isa itu orang Ibrani dan orang Alamaik. Oke? Itu kan pendapat kamu semua. Sekarang begini, Yesus menurutmu itu orang Yunani atau orang Ibrani? Jawab. Jangan begini, Bang Zuma. Kau terlalu Makanya aku begini. tanya sama kamu, Bang Zuma. Iya, pertanyaan saya jawablah Kamu dulu. jangan jawab. Yesus itu orang Yunani apa orang Aramaik atau orang Ibrani? Jawab. Suma, Kami saya tanya kau tidak juga. Saya tanya kau balik dulu, Suma. Jangan kau tanya Saya dulu, tanya kau jawab semua dulu. dulu, Muhammad itu orang Arab atau Jawab orang dulu, jawab dulu. Bang, bukan Jawab dulu, Muhammad Bang. yang kita. Aku yang ditanya. tadi. Jawab Ku tanya jawab balik dulu, Bang. Bang Zuma. Satu bang, Jawab dulu, satu-satu jawab bang. dulu. Jangan sampai saya ikut Tidak, campur semua bang. ini, jawab Satu-satu, dulu. satu-satu. Jawab dulu. Satu-satu, Jawab dulu. satu-satu. Jawab Semua ini dulu. memaksakan kehendak Jawab otak dulu. dia. Jawab dulu. Kenapa cuma Yahudi kau dan itu- kenapa Yahudi dan Kristen tidak bisa Kau satu itu Tuhan? memaksa. Kenapa Cuma tidak bisa kamu satu itu tempat memaksa, ibadah? harus kita Kenapa ikuti tidak arah bisa satu pikiranmu. kitab? Karena Kristen ini adalah penumpang gelap.
Kristen ini adalah bidat. Siapa bilang Kristen penumpang gelap? Tidak satu Bidat. kitab. Sekarang saya tanya samamu, kalau Kristen Satu bukan kitab dari penumpang mana? gelap, Saya pakai Alkitab kok. dari mana Anda Semua pakai mendapatkan Alkitab. Bible? Perjanjian lama. Kamu terlalu tafsir, kamu itu penafsiran terlalu banyak. Saya kasih tahu semua. Nangis. Terlalu banyak tafsiran. Saya tanya apa dasarnya Ayat orang ini Kristen tafsiran menggunakan beda, ayat terjemahan ini kitabnya tafsiran orang beda. Yahudi? Jawab. Jawab, Kamu tuh- apa dasarnya kamu itu- orang Kristen menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi? Jawab. Apa dasarnya? Kenapa pakai tafsiran? Kan diterjemahkan supaya semua seluruh Indonesia, seluruh dunia itu mengerti Iya. bahasa. Supaya tahu artinya. Itu perjanjian lama kitabnya orang Yahudi. Kenapa ada di agamamu? Loh, itu aduh kau semua ini terlalu memaksakan kehendakmu. Terlalu memaksakan kehendakmu. Dari Sedangkan tadi agama pagi, kami dari yakini- semalam saya hanya bisa tertawa ketika saya ajukan pertanyaan ini. Kenapa terjemahan kitabnya orang Yahudi, agama Yahudi ada di kitabnya agama Roma? Jawab. Itu Lah, itu Bang urusannya Suna, sama orang Roma. ada nabi yang dikirim bernama Simon, atau nabi bernama Petrus, atau nabi diutus kepada kami orang Roma bernama Martin. Bang Zuma. Apa lagi? Nah, gitu tadi ya. Makanya Jadi nggak ada kalau jawabannya, nggak ada jawabannya. tunggu dulu. Yesus itu orang Yahudi atau orang Yunani? Nggak ada jawaban. Anda malu, Yesus Anda malu itu- mengakuinya. Karena Yesus sebenarnya itu- nama Yesus yang asli itu adalah Iso. Tidak ada Bukan Iso, Yesus. itu kau punya Al-Quran. Yesus Itu itu kau punya nama Al-Qurannya, orang Iso. Yunani. Itu satu. Allah Yang saja kamu kedua, baca Allah kok. kenapa tidak ada kenapa kemudian tidak ada legitimasi yang jelas penggunaan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan kepada orang Kristen? Karena sejatinya kitabnya orang Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi. Terjemahan itu bukan kitabnya Yahudi. Itu hanya diambil dari Ptolemy II ketika tahun 3 sebelum Masehi menerjemahkan kitabnya Yahudi untuk Ptolemy jual kepada orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing. Kamu Lalu itu Roma kita mengambilnya urusi pada agama abad orang keempat, lain. mengambil terjemahan itu terlalu- untuk menikahkan kau dengan terlalu terjemahan ini sama baru agama orang agar lain. dianggap satu Kau kayaknya kitab, satu kepanasan. bundal. Kau Maka sampai kepanasan hari dengan ini Yesus Kristus, orang Tuhan Kristen kita. memiliki kitab yang mereka sebut perjanjian lama, padahal itu adalah terjemahan dari kitabnya agama Yahudi. Selesai dari saya pamit dulu. Saya mau masak. Bang Zuma, kita tanya sekali lagi Bang Satu-satu Zuma. dong. Ini udah minoritas di ruangan sudah, saya muslim, sudah telat malah ini. keroyokan nih. Ya, ini Siswa saya Pardede sudah dulu. menunggu 30 Tadi- menit telat Pardede kelasnya. dulu, Bang. Mereka Pardede. harus belajar 3 SKS sebelum mereka final. Sabar. Pardede. Nanti dilanjutkan sama guru-guru saya yang lain. Tanya Terima dulu, Bang Zuma. kasih. Bang Zuma, belum dijawab tadi di Bang Zuma ini. Udah. Apalagi? Begini. Ah, Begini Bang Zuma, Ah. kalau tentang Yesus Kristus, itu mulai kan dari tokoh fiktif. Tunggu Nggak dulu. ada itu. Kamu dengar dulu. Apa Kalau itu? tentang Yesus Kristus, dari Itu kan tokoh kelahirannya fiktif. sampai ke disalib sampai bisa- terangkat ke surga ada sejarah Coba, kau menuliskan. bisa bilang Sejarahnya di mana? Dasarnya. Di mana kalau sejarahnya Nabi itu? Isa- Sejarahnya itu tertulis di Kalau mana? Nabi Isa yang Eh. kami tahu, Nabi Isa nggak ada Bang, makanya kami Di pertanyakan sama mana Bang tertulis? Zuma. Dengar. Kitabnya Dengar. udah Dengar. ada, kan Oke, saya kitabnya jawab. udah ada, Oke, itu. oke, saya jawab. Dengarkan saya, Bung ya. Ya. Orang-orang Yahudi pada saat itu dikelilingi bukan oleh orang Islam, tapi dikelilingi oleh agama paganisme yang dianut oleh penjajah Romawi. Sampai sini paham enggak? Sampai enggak di otak kalian itu penjelasan saya barusan? Masalah penjajahan nantilah Bang. Masalah Enggak, ini saya tanya, tentang saya Nabi jawab. Isa ini yang Saya sudah- jawab. Ada enggak Dengar, sejarah? dengar. Ada enggak sejarah di sana menuliskan kejadian dengar, itu? dengar. Satu Ketika kitab Nabi loh. Isa, dengar, ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, tidak ada umat Islam di sana yang memperjuangkan ajarannya. Tetapi di situ sedang dikelilingi oleh oleh prajurit, oleh orang Roma yang menguasai tanah Yerusalem. Paham itu? Mereka adalah menganut ajaran paganisme, dewa bisa menjelma menjadi daging. Dewa bisa menjadi manusia. Itu yang dianut oleh mereka. Ketika Nabi Isa kemudian diobok-obok oleh orang Yahudi, lalu kemudian dilakukan eksekusinya oleh orang Roma penjajah pada saat itu penyembah dewa, maka Nabi Isa sejarahnya hilang. Yang muncul sejarahnya adalah sejarah yang dibuat oleh penguasa
kalian pada saat itu, yaitu Kekaisaran Romawi yang mengidamkan, yang ngidam tentang sebuah buku untuk dijadikan sebagai kitab, yang ngidam untuk menggantikan Tuhan mereka Dewa Horus, Dewa Matahari. Maka lahirlah yang disebut Yesus menggantikan Dewa Horus. Makanya cerita-cerita ini kemudian berkesinambungan antara Yesus, Romawi, dan Kristen hari ini. Tapi Nabi Isa, jangankan diceritakan, diterima aja tidak. Kamu menyebar kemana-mana. Tadi pertanyaannya ada nggak sejarah? Mustahil tidak ada sejarah itu, Bang. Kan sudah Tapi kubilang, Nabi, Bang. Cak Ayu, pada saat itu tidak ada pendukung Nabi Isa. Yang ada adalah pendukung Yesus, penyembah dewa, yaitu Jadi dari mana Kekaisaran cerita itu Roma. dapat? Jadi dari mana cerita itu dapat? Al-Quranul Karim menceritakan itu wahyu dari Allah. Yang maha melihat itu adalah Allah. Allah yang melihat. Allah yang melihat kesaksian itu. Wa iskala rabbuka wa iskala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni. Apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang Kristen kafir laknatullah ini menyembah dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan kepada orang-orang Kristen laknatullah untuk menyembah diriku. Aku mengajarkan mereka apa? Ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan ternyata pengakuan Nabi Isa yang ada dalam Al-Quran ini cepat aja karena saya buru-buru. Itu dituliskan oleh wartawan-wartawan yang ada kau jadikan catatannya sebagai firman Tuhan. Yesus berkata, aku hanya mengatakan kepadamu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 nomor 22, aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Artinya apa yang dinarasikan oleh Al-Quran, itu juga ada di hasil penyelidikan wartawan yang catatannya surat kabarnya kau jadikan sebagai firman Tuhan. Anda mau kemana? Ketika Yesus mengatakan, wahai Maria jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah katakan kepada saudara-saudaraku, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Lu mau apa sekarang? Ayo. Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ternyata hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang engkau utus. Nah lu sekarang mau kemana? Ayo, mau kemana? Begini Bang Mau Juma. kemana? Mau kemana? Mau kemana? Maka- Yesus, Nabi Isa sama-sama mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ente sebagai orang ajaran yang dibawa oleh penjajah Eropa, Anda justru menyembah kepada Yesus. Anda mau kemana? Ketika Nabi Isa dan juga Yesus mengajarkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ente mau kemana? Makanya Bang Juma, aku mau bertanya. Kok jadi aku makanya? Ini mau waktu masuk saya ini. Islam. Waktu Mau saya masuk tersita Islam. ini. Saya naik ke sini hanya gara-gara buah zakar tadi. Tadi diributkan buah zakar, makanya saya naik. Ngerti ente? Bang. aku Najis mau lu masuk Islam. Najis. Udah lu ya, masuk Islam, saudaraku nggak usah. ya, saudara perkedel, Baik, Bang bukan Dimas. perkedel, Ya. saudara perdede, maaf ya, waktu saya terbatas, saya harus ngajar, saya ada kelas, ya, saya harus ngajar calon S3. Ini waktu saya sudah terlambat ini 30 menit lebih, oke? Nanti kita lanjut lagi. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cuma Udah sabar Bang Zuma mau ada kelasnya. Itu kan ada guru-guru kita yang di sini. Oh Pak Dede dari kemarin noise saja. Noise. Dia bilang katanya tadi mau